Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tes suaranya bagus Bapak-Bapak ya. Semoga suaranya bisa bagus. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Sulaiman Jamil, MSc, selaku pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman, yang pada kesempatan ini nanti beliau akan menjadi pembicara utama sesi Zoom kali ini. Yang kedua yang saya hormati Mas Muhammad Muflih. Beliau adalah anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai admin Zoom. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami, dan beliau adalah driver atau kreator dari jaringan investor Muhammadiyah. Beliaulah yang pertama memprakarsai, menghubungi saya, akhirnya kita bisa bersama-sama di dalam WhatsApp group, dan kemudian kita bisa meningkat kepada Zoom kali ini. Yang namanya saat ini bukan lagi jaringan investor Muhammadiyah, melainkan menjadi Investmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya tidak semua bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan beberapa di antaranya banyak sekali yang saya belum kenal. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke forum yang sederhana ini. Semoga ini menjadi awal yang baik. Marilah sebelumnya kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu investor yang insya Allah dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sebut investor karena kita sudah tergabung dalam sebuah WhatsApp group, kita tergabung di dalam komunitas investor yang menurut Robert Kiyosaki bahwa investor itu memiliki grade atau memiliki makom tertinggi dalam industri, baik industri keuangan maupun industri konvensional. Yang paling bawah adalah employee, kemudian self-employee, kemudian business owner, dan sekarang kita berada pada makom tertinggi yaitu investor. Investor itu luar biasa karena orang-orang yang mau atau berani mengambil risiko, menginvestkan uangnya untuk kemudian digunakan oleh para pelaku usaha untuk berbisnis. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Yang pertama, nama saya adalah Lambang Saribuana. Saya pendidikannya S1, tetapi saya memang lebih banyak di bisnis kaki lima. Jadi pengalaman saya adalah pengalaman berbisnis konvensional di kaki lima, dan alhamdulillah bisa mengupgrade diri, bisa menjadi self-employed, kemudian bisa menjadi business owner, dan sekarang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua bisa menjadi investor bisnis. Nah, pekerjaan saya, kalau saya ditanya apa pekerjaannya, saya selalu mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah investor Muhammadiyah. Investor tetapi yang bermuhammadiyah. Kerjaannya apa? Kerjaannya hanya membaca, berpikir, dan memutuskan. Nah, itu yang setiap hari saya lakukan, dan alhamdulillah setelah banyak membaca, berpikir, dan menentukan, di saat senggang saya bisa mengurusi Muhammadiyah. Nah, karena ini forum investor, maka saya perlu sedikit menjelaskan portofolio investasi saya. Saya investor saham di Bursa Efek, dan investasi saya yang paling bagus saat ini adalah Antam dan BRIS. Dan alhamdulillah sudah naik lebih dari 100% karena saya serok di bawah, saya ngambil di bawah, dan alhamdulillah terangkat sampai hari ini. Saya juga investor di beberapa unit properti. Nah,
kalau berbicara investasi, kita ada dua kutub investor. Yang pertama menurut Kiyosaki itu 100 investasinya ada di properti. Sementara Warren Buffett sebaliknya, Lo Keng Hong juga sebaliknya. Bisnis investasinya mereka semuanya di sektor saham. Saya termasuk yang moderat saja, ada di saham, ada di properti. Nah, di logam mulia pun saya ada sedikit investasi, baik yang fisik saya beli di Aneka Tambang maupun yang nabung. Ada di Pegadaian dan ada di Bank Syariah, Bank Muamalah, Bank Mandiri BSN, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri, mohon maaf. Kemudian saya owner dari CSM Kargo, jasa kargo paling murah di Indonesia. Saya owner juga dari Yasaka Resto, sebuah resto yang tidak terlalu besar di daerah Tebet. Dan itu semua adalah portofolio investasi saya, tetapi seringkali saya sampaikan portofolio itu tidak terlalu membanggakan bagi saya, karena yang membanggakan bagi saya adalah portofolio yang saya bangun di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah, yaitu saya sebagai investor gerakan Jumat Berkah, yaitu gerakan berbagi nasi box ba'da sholat Jumat, dan portofolionya sudah lumayan, kita menuju 10.000 nasi box setiap Jumat, alhamdulillah. Nah, aktivitas sehari-hari saya adalah yang pertama saya ketua ranting Muhammadiyah Manggarai, Jakarta Selatan. Bagi saya memimpin ranting itu lebih menarik dibanding saya harus pindah ke PCM, PDM, BWM atau PP karena mungkin keterbatasan waktu. Kalau di tingkat yang lebih tinggi itu mobilitas kita harus lebih tinggi, kita harus bisa mengatur waktu untuk meeting ke sana kemari. Sementara saya tidak punya waktu untuk itu, jadi mengurusi ranting menurut saya itu jauh lebih menantang bagi saya. Yang kedua, saya Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan MEK Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan yang ketiga, saya Direktur Utama PT Surya Sejahtera Umat, PT yang didirikan oleh Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. PT ini seluruh sahamnya punya Lazismu. Jadi Lazismu kedepannya memiliki sayap bisnis, dan sayap bisnis ini tuh mengeksekusi pekerjaan filantropi, dan disitulah kita dalam tanda kutip mencari keuntungan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Lazismu. Itu adalah aktivitas sehari-hari saya. Sebenarnya keinginan untuk mendirikan untuk berkomunitas atau berjejaring ini adalah diawali dari seringnya saya bertanya kepada teman-teman tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang fix. Kenapa ya di Muhammadiyah itu tidak memiliki bisnis yang bisa bagus, yang dikelola secara profesional dan bisa di-listing ke bursa saham, sehingga suatu saat ketika kita bisa membeli saham itu dan kita bisa menyampaikan ke khalayak ramai, saya investor PTX loh, saya investor rumah sakit misalkan, rumah sakit ini ada di bursa, silahkan. Lalu kita keep terus, kita gunakan itu sebagai portofolio dan harapannya naik terus sehingga suatu saat itu menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Muhammadiyah untuk memiliki saham tertentu dari bisnis di amal usaha Muhammadiyah. Saya tidak tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, tapi itu hanya sebuah keinginan sehingga keinginan itu mengerucut kepada komunitas ini sehingga komunitas ini terbentuk. Saya juga berterima kasih kepada beberapa sahabat saya, wabil khusus kepada Pak Agus Jamil yang berkenan untuk membimbing kami, membimbing kita-kita. Kemudian juga terima kasih kepada Mas Muflih, kepada Mas Widya, kepada Mas Prima, Mas Zain, Mas Alfian, dan Mas Khairul Asmi yang bersama-sama kita membangun WhatsApp group yang kemudian bermetamorfosa menjadi kegiatan yang lebih produktif. Itu
sedikit perkenalan tentang diri saya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mimpi lain adalah bahwa suatu saat kita bisa memiliki pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Bursa Efek. Nah, kan keren loh. Kita bisa nongkrong-nongkrong di sana, investor bisa bertukar pikiran, berdiskusi, dan mendapatkan keuntungan bersama di dalam aktivitas bermuhammadiyah dan berbisnis. Nah, pada kesempatan ini untuk mewujudkan itu semua, maka kali ini kita mengundang Bapak Dr. Insinyur Agus Sulaiman Jamil, MSc. Beliau alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Pak Agus akan menyampaikan materi yang luar biasa menurut saya, yang sangat menarik buat kita bagaimana mengelola uang, bagaimana sebaiknya kita mencari rezeki, dan bagaimana kita mengelola portofolio kita. Tema kali ini yang diangkat adalah bagaimana meraih rezeki di pasar saham. Itu sangat penting untuk kita catat. Nah, pematerinya adalah Bapak Agus. Sebelum saya serahkan sepenuhnya waktu ke Pak Agus Sulaiman Jamil, ada baiknya saya bicarakan sedikit, saya bacakan sedikit tentang riwayat singkat dari Pak Agus. Yang pertama, bahwa nama lengkapnya adalah Dr. Insinyur Agus Sulaiman Jamil, MSc. Beliau lecturer postgraduate di UTM Malaysia, di Stanford University USA juga. Kemudian beliau adalah geofisis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan luar biasanya Pak Agus ini juga mendapatkan penghargaan dari PIKB oleh Sultan Hasanah Bolkiah di Brunei Darussalam. Luar biasa. Saya ingin memberikan applause ke Pak Agus. Beliau banyak sekali menulis jurnal dan riset-riset. Silahkan di googling atas nama Pak Agus Jamil. Akan banyak sekali artikel di sana, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Dan beliau sangat produktif menulis. Bukunya banyak sekali, lebih dari 13 buku sudah diterbitkan. Dari bermacam-macam, ada perspektif kelautan, ada perspektif sains, ada perspektif agama, ada Quran, ada kelautan, dan yang paling menarik menurut saya adalah tentang agama dan investasi itu. Investasi khususnya juga tentang syariah. Jika berbicara tentang portofolio, tentu Pak Agus memiliki portofolio yang luar biasa, tetapi ya tentu portofolio adalah kekayaan personal. Jadi kalau ingin tahu ya monggo silahkan tanya langsung. Akan tetapi apabila portofolio lain yang bisa saya share di sini adalah yang pertama, Pak Agus adalah penulis tetap di kolom investasi dan keuangan di Buletin Warita yang terbit di Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, Pak Agus adalah penggagas dan sekaligus investment manager, pada Jurong Investment Club. Harap ditularkan nanti Pak Agus ke Muhammadiyah Investment Club, gitu. Klub ke depan akan menjadi sebuah entitas baru di Muhammadiyah yang kata Jack Ma itu jadilah yang pertama, bukan yang terbaik. Kita ya tentu ingin yang terbaik, tetapi kalau kita yang pertama tentu akan jauh lebih bagus. Yang ketiga, portofolio Pak Agus adalah stock portfolio investment manager dari sebuah grup investor yang berada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, Emirat Arab, Thailand, USA, dan tentu Indonesia. Luar biasa. Dan yang keempat ini sangat penting, Pak Agus ternyata komisaris dan owner BPRS, Bank Pertidikan Rakyat Syariah, Berkah Dana Fadilah di Air Tiris Riau. Jadi sekarang baru rame tentang Bank Muhammadiyah. Nah, silakan ditanya ke beliau kalau misalkan kok agaknya sulit kita untuk ke arah itu. Di atas adalah portofolio yang terkait dengan investasi
sangat banyak. Beliau itu sangat gemar berbagi, dan kali ini kita akan mendapatkan hadiah istimewa. Apa itu? Kita akan mendapatkan e-book yang ditulis oleh Pak Agus dengan judul Abundance. Bagaimana menumbuhkan pohon kekayaan Anda secara benar. Jadi, pastikan Anda sampai selesai di forum Zoom ini karena Pak Agus Jamil akan memberikan hadiah buku yang bisa di-download dan dicetak sebagai kitab kita untuk berinvestasi. Itu sekilas tentang pembicara kita kali ini. Kita semua tentu ingin kaya raya dan insya Allah kita bersama masuk surga. Kita ingin harta kita yang kita kumpulkan itu halal dan thayyib, dan kita ingin bersama-sama mengabdi dan membawa Muhammadiyah yang berkemajuan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan yang luar biasa ini dari Bapak Dr. Insinyur Agus Sulaiman Jamil dengan tema bagaimana meraih rezeki. Pak Jamil, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih Pak Lambang atas introduksinya. Terima kasih Pak Muflih atas mengorganize acara ini. Alhamdulillah para investor sekalian, anggota Investment Muhammadiyah atau sekarang Investmu gitu ya, Investor Club Muhammadiyah. Dan juga para anggota dari Muhammadiyah Ranting Istimewa Sudirman, serta para teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Tadi perkenalannya sebetulnya banyak yang perlu saya ralat karena di e-book itu masih sudah ada yang sudah lewat karena saya dulu di Brunei tapi sekarang saya sudah di Jakarta. Ya, saya 18 tahun di Brunei. Jadi itu tadi buku saya tulis di Brunei. Jadi perkenalan seperti yang dibaca oleh Pak Lambang itu adalah pada waktu saya di Brunei. Sekarang saya sudah di Jakarta, jadi beberapa hal sudah berubah. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya mulai, sebentar ini saya sharing dulu screen-nya. Iya, sudah bisa kelihatan. Share screen-nya ya. Baik. Sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit dulu. Gini, soal rezeki ini, sering orang mengatakan mendapatkannya karena usaha. Karena usahanya atau merasa sukses dari sesuatu. Nah, sukses inilah yang relatif. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman dari Syai. Syai, kalau kita pergi haji, itu di bagian terakhir dari prosesi haji, rukunnya itu adalah sa'i, ya. Jadi ini saya terinspirasi pada waktu saya haji yang pertama tahun 94.
Di sa'i itu ya, itu sebetulnya kita melakukan rekonstruksi dari sesuatu peristiwa yang pernah dilakukan oleh ibu dari Nabi Ismail atau istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, untuk mencari air, ya. Jadi mencari air untuk putranya yang masih bayi pada waktu itu adalah Nabi Ismail. Nah, sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwah. Tujuannya adalah mencari air. Tetapi di antara dua bukit itu tidak ditemukan air. Toh tetap dilakukan juga oleh seorang wanita ini tadi, berlari dari Sofa ke Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Kenapa? Dan apakah kemudian mendapatkan air? Enggak dapat. Yang dicari air, sesuatu berkah, suatu rezeki. Tapi Allah kemudian menunjukkan bahwa rezeki itu ada di kaki Ismail. Apa yang bisa kita tarik dari sini adalah bahwa sesuatu itu, sa'i itu artinya berusaha. Berusaha itu dimulai dari sofa. Sofa artinya kesucian. Dan berakhir di marwah. Marwah artinya suatu derajat, kemuliaan. Nah, hasilnya berupa rezeki, berupa air itu adalah hak prerogatif dari Allah yang diberikan kepada orang yang sudah berusaha. Jadi kalau orang berusaha itu pasti mendapatkan marwah. Marwahnya naik, marwah atau suatu derajat naik. Tetapi apakah dia akan mendapatkan rezeki fisik seperti air tadi itu, atau kalau sekarang sukses ya berupa jabatan, berupa uang, kekayaan dan sebagainya, itu tidak bisa diklaim sebagai hasil kita, tetapi daripada hasil Allah yang hak prerogatif Allah sepenuhnya. Itu ditunjukkan dengan, yalah, ternyata airnya itu ada di kaki Ismail. Tahu gitu tadi nggak usah lari-lari 7 kali. Tapi bukan begitu. Kita disuruh mencontoh. Dan yang luar biasa lagi adalah contoh itu diberikan kita sebagai manusia yang dari seluruh dunia ini sampai akhir zaman disuruh mencontoh oleh Nabi apa yang dilakukan oleh satu makhluk yang boleh dibilang sampai hari ini pun itu masih menjadi menjadi perdebatan tentang statusnya, yaitu apa? Siti Hajar itu siapa? Siti Hajar itu adalah istri kedua dari Nabi. Dia seorang wanita. Dia seorang kulit hitam, dan dia berasal dari strata budak. 4 ini itu sudah boleh dibilang satu hal yang dalam lapis sosial yang rendah. Tetapi toh begitu Nabi Muhammad itu mencontoh karena ada kemuliaan di situ. Ya, kita semua disuruh mencontoh itu. Baik, itu jadi ini nanti linknya adalah ketika kita itu mencari rezeki di mana saja. Salah satunya nanti disediakan di bursa. Itu tidak jangan nanti kalau kita berhasil itu naik hijau tinggi itu karena kita sukses loh milih sahamnya gitu. Ini karena saya pinter technical analysis loh. Ini karena saya pinter fundamental analysis loh. Bukan itu. Itu hanya salah satu langkah sa'i dari satu lintasan yang lain lagi. Tetapi nanti Allah yang akan memberi. Coba kalau yang dipikir yang seperti Pak Lo Keng Hong itu, ya tahun 98, berapa orang? Saya yakin nggak cuma Pak Lo Keng Hong nggak di bursa pada waktu itu. Tapi yang sukses Pak Lo Keng Hong itu. Dia kebetulan ngambil saham itu dan Allah memberikannya. Jadi kita berusaha, pokoknya berusaha pakai ilmu, ya kan? Nah nanti Allah yang akan memberi. Nah itu landasannya, baik ya landasannya. Jadi kita kalau nanti kita nggak cuan, nggak sakit hati. Baik, ini suratnya di surat Al-Baqarah 154. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an tatawwafa bihima.
Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Ini yang menarik, fa innallaha syakirun alim. Ya, jadi ketika kita itu ditunjukkan tadi Safa dan Marwah, maka Allah memperkenalkan dirinya di ujung dari ayat ini adalah Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Aneh kalau kita baca sepintas lalu, emangnya yang ngasih siapa? Kok Allah kok maha mensyukuri gitu. Ya, artinya di sini adalah Allah itu membalas dari sesuatu. Kalau kita minta, Allah membalas. Kalau kita berusaha tadi itu, maka Allah langsung membalas. Membalasnya dalam bentuk zam-zam. Air yang mengalir sampai hari ini beratus tahun tidak pernah kering, gitu kan? Dan kita tadi suruh mencontoh pada seorang wanita yang dari kulit hitam, dari golongan budak. Nah, itu kita contohkan bahwa sukses itu dari situ karena Allah lah yang maha mensyukuri dan maha mengetahui, ya. Dan itu kalau Allah sudah memberi itu, ya, sudah ma yaftahillahu linnasi bi rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Di surat Fatir disebutkan bahwa kalau Allah sudah mau ngasih rahmat dianugerahkan pada manusia, maka nggak ada yang bisa menahannya. Gitu. Kalau sudah dikasih, nggak ada yang bisa. Ada yang mau nahan. Kalau gantian, kalau Allah yang menahannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan. Karena Allah apa? Maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kadang-kadang orang diberi sukses sekarang atau nanti diberi suksesnya nanti aja dulu. Gitu. Nah ini salah satu contoh dari surat ayat 2 dan tadi dari surat Al-Baqarah 158. Baik, kita mulai malam ini kita akan bicara masalah ini 5 hal. Ya, materinya adalah 5 hal ini. 1, situasi sekarang bagaimana? Situasi sekarang bagaimana, dan 2, bagaimana menjemput rezekinya di bursa. Kemudian yang ketiga, mengenal Bursa Efek Indonesia. Yang keempat adalah 4 macam keuntungan. 4 macam keuntungan dari saham itu apa aja, dan risiko versus return. Ini ada 10 pertimbangan. Barangkali ada lebih atau apa. Saya bisa mempoint out 10 ini. Baik ya. Jadi boleh dibilang kalau Bapak sekalian kayak Pak Lambang dan sebagainya sudah pengalaman sekali. Hal ini saya sengaja buat untuk yang newbie, untuk yang pemula gitu ya. Jadi yang dasar sehingga kita semua ketika memulai, ini adalah kursus yang pertama, itu semuanya bisa paling enggak punya footing yang sama. Jadi landasannya ini. Baik, yang situasi sekarang, menjemput rezeki di bursa saham. Kalau baca koran kemarin, atau beberapa hari, atau akhir Desember kemarin itu, Investor Daily headline-nya adalah 2021 tahun investasi saham. Wah, berbunga-bunga gitu. Tapi, ya, begitu minggu depannya lagi 1 Januari, belum sampai minggu depan, masih 1 Januari, 2 hari kemudian di koran kontan disebutkan peringatan dari Warren Buffett. Warren Buffett ini dia investor paling top di dunia, ya. Dia value investor yang terkenal dari Amerika, paling kaya. Dia memberikan peringatan bahwa potensi kehancuran pasar saham tahun 2021. Waduh, gimana ini? Ada 2 hal yang conflicting gitu ya. Yang bawah yang ngomong juga expert juga, yang atas juga pengalaman gitu. Jadi inilah nanti gunanya kita kalau kita masuk ke bursa itu memang dia fluktuasi up and down gitu. Ada yang berpendapat terlalu optimis, ada yang pendapat yang terlalu pesimis. Jadi tenang aja. Kalau kita kembali lagi, kalau pegangan sama Quran disebutkan di surat Ali Imran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara ulaika anhu mas'ulah. Jadi kalau kita mengambil keputusan pada sesuatu, kita harus punya ilmunya. Nah, ambil ilmunya. Warren Buffett juga setuju ini ilmu ini. Ya, invest in yourself first. Nanti kita lihat.
Baik, sekarang kalau bursa Indonesia gimana? Ini grafik dari bursa indeks harga saham gabungan. Kalau buat yang sudah biasa melihat ini biasa, tapi ini sebetulnya menunjukkan dari gambaran keseluruhan barang yang ada di pasar di bursa itu dirangkum jadi satu, dibuatkan satu indeksnya, dan dia bisa kita melihat perkembangan. Jadi naik turunnya itu melihat suatu aktivitas di bursa itu, ya. Nah, ini gambar grafiknya berasal dari apa yang disebut sebagai grafik candlestick gitu ya. Jadi ke atas indeks angka, kemudian di bawah ini tahun. Ini tahun mulai dari tahun 97 sampai tahun 2020 ya, 2020. Nah, kita lihat di sini. Sebetulnya secara umum ya bursa itu dalam kondisi yang naik gitu. Trennya itu tren naik gitu ya. Ya, tren naik. Alamiah. Bahwa sesuatu itu akan tumbuh, gitu, tumbuh. Tapi dalam perjalanan tumbuhnya itu mengalami tidak selalu mulus, selalu lurus naik ke atas gitu enggak ya. Jadi ada naik turunnya begitu sedikit ya. Jadi ini kalau saya coba gambar bisa. Nah ya, kita lihat dari sini. Dia ada naik turun, dia turun tahun 98. Ini krisis besar tahun 2008 ya. 98 itu krisis moneter, 2008 ada dari krisisnya di Amerika tapi nular ke sini yaitu subprime mortgage. Kemudian ini yang gawat 20 ya. Tapi ternyata itu yang paling besar itu malah ini nih, ini 38% pada 20%, yang ini cuma 20%. Jadi meskipun dia tinggi, kelihatannya sampai sini dan dia sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kita lihat, ketika turun dia ada naik, ketika turun naik lagi, ya. Ini beberapa yang saya lingkari, turun naik lagi, ya. Gitu. Jadi kalau kita melihat bursa itu turun gitu. Bahkan kalau investor yang paham ya seperti sekarang masanya belanja gitu. Jadi nggak terlalu panik-panik amat begitu ya. Oke. Baik, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini bursa. Ini grafik juga, tapi harga cabai. Harga cabai sekarang lagi mahal sekali kan? Harga cabai mahal sekali, di pasar nggak ada dijual, pokok pedes asal cabai nggak mulus juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita perhatikan ya trennya, dia naik turun begitu ya, tetapi trennya itu tidak tajam-tajam sekali, dia paling hanya mengikuti inflasi saja. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis cabai gitu ya, itu kalau beli murah sini ya, beli pada saat murah, kemudian misalnya beli murah di sini ya, kemudian dijual di sini untung, beli di sini jual di sini, beli di sini jual di sini, ya bisa begitu ya. Gitu. Jadi tetapi nggak terlalu besar, nggak bisa invest ya, nyimpen lama itu nggak bisa, tapi trading bisa gitu. Kalau properti bagaimana? Properti juga begitu, dia naik, tetapi dia tidak naik continuous yang terlalu besar begitu ya. Ini kita lihat mulai dari tahun 2007 sampai 2016. Dia juga value-nya itu naik rata-rata ini dia berfluktuasi, pertumbuhan indeks per tahunnya itu kadang 4, kadang 5, kadang 2 gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak terlalu signifikan, malah turun-turun gitu. Baik. Dan lagi pula ada kelemahannya, properti itu tidak liquid. Jadi kalau memang sudah memilikinya, ya untuk waktu yang lama, terus nanti kalau menjualnya juga tidak bisa langsung otomatis. Ini perkembangan harga properti. Nah ini yang ingin saya garis bawahi adalah satu, dia naik ya, memang betul naik. Tapi dia juga kayak grafik ombak ini ya, grafik ombak. Di bursa juga begitu, naik turun gitu.
itu alamiah. Tadi saya mulai contoh dari harga cabai juga naik turun. Jadi itu sesuatu yang alamiah. Malah ada yang bilang kalau apa yang berlaku di pantai, ombak itu maka di bursa juga berlaku begitu. Kadang-kadang ada tsunami, kadang-kadang ada riak, kadang-kadang ada ombak besar dan sebagainya. Jadi ini di bursa di properti juga begitu. Oke. Emas bagaimana? Emas fluktuasinya ada situasi yang agak global gitu. Jadi misalnya ini di sini ketika kemarin ada trade war ya, perang dagang antara Amerika sama Cina, maka orang pindah pegang emas gitu ya, pegang emas. Kalau ada apa-apa nanti uang kertas nggak laku, uang kertas bisa kacau, value-nya turun. Jadi pegang emas, maka harga emas diburu, demand-nya tinggi, maka naik. Nah, ketika dia mau turun lagi, ternyata terjadi krisis pandemi kemarin itu. Wah, semua pegang juga lagi, naik lagi. Nah, apa yang terjadi ketika dia naik-naik begitu? Ya, apakah dia akan naik terus? Ini sebagai patokan nilai. Ya. Jadi kalau ada sesuatu krisis, biasanya orang pindah ke emas. Tapi kalau krisisnya sudah mulai agak bagus, krisisnya sudah mulai menurun, gitu, maka dia orang pindah ke saham atau ke yang lainnya. Ya, atau nanti ke sektor real kalau sudah aman. Nah ini contoh, ini berita baru nih tanggal 8 ya hari ini tadi. Harga emas di Pegadaian mulai ambrol semua, ada yang 2% jatuhnya. Ya. Kenapa? Karena begitu bursa mulai naik ya. Bursa kan kemarin loncat-loncat nih kan, loncat. Maka emas juga turun gitu ya. Baik. Bursa naik 2%, emas juga turun 2%. Nah, ini harga saham. Nah, kalau kita zoom, kalau tadi itu di sini adalah harga gambaran pasar semua gitu ya, seluruh saham. Maka ini adalah gambaran contoh. Saya ambilkan saham Unilever. Kemarin sempat dibahas Unilever itu dia perusahaan yang sehat, hutang ke banknya lebih kecil. Malah yang menarik itu banyak dapat hutangan dari suppliernya. Artinya suppliernya itu confident sekali bahwa dia ini perusahaan yang bisa membayar, gitu. Sehingga mereka ngasih pinjaman dulu. Nah, jadi long term bagus gitu. Dia kelihatan trennya seperti ini naik terus gitu. Tapi sekarang ketika dia krisis mulai ini kemarin krisis yang tadi saya sebutkan seperti ada trade war, kemudian ini internal Indonesia sendiri ada political yang membuat dia lemah-lemah gitu ya. Nah, tapi ditambah lemah lagi ketika bulan Maret kemarin itu diumumkan bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia. Wah, anjlok ya. Maka kita lihat ini tren yang sedang naik ini dia terkoreksi. Nah, turunnya itu sampai sekitar 40%. Jadi artinya kurang lebih lah ya. Ini masih punya harapan untuk bisa suatu saat meneruskan trennya ini dengan catatan jangka panjang. Gitu. Ya. Kemudian Telkom juga begitu ya. Targetnya bisa sampai 5.000 ya. Jadi kalau cushionnya itu juga sekitar 40%. Nah, oke. Jadi banyak saham-saham yang sedang mengalami kondisi seperti itu. Turunnya lumayan dan ada harapan untuk naik. Jadi sekarang masuk itu relatif aman. Tetapi itu kalau misalnya melihat yang besar. Tapi tetap ingat orang-orang seperti Warren Buffett tadi yang sangat pengalaman dan dia memberi warning, hati-hati gitu. Masih bisa crash lagi bursa. Ya, kalau misalnya nanti ada berita misalnya ini kemarin aja berita dari Pak Erlangga kan bahwa akan ada PSBB seluruh Jawa. Bursa langsung 2% anjlok. Jam 11 diumumkan, jam 1 langsung 2%. Saya nyari bond lagi sampai 1,3%. Jadi seperti itu, ada kejutan-kejutan yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga ya, hati-hati. Jadi kalau bisa keluar dulu sebelum terjadi itu kejatuhan. Nah, itu nanti gunanya kita paham tentang technical analysis dan kemudian sebelumnya itu kita memilih dulu barang bagus. Barang bagusnya itu dengan fundamental analysis dan kita umat Islam itu nanti kita
terbantu dengan adanya Jakarta Islamic Index yang sudah memilihkan. Nah, oke, sekarang kita mulai yang kedua. Banyak orang di Amerika, ya 90% jutaan Amerika itu kayaknya dari saham. Wah, ini menarik, gitu. Jadi saham itu entah karena, dan rata-rata orang itu kalau enggak dia masuk sendiri, itu dia sudah punya namanya reksadana atau mutual fund kalau di sana, atau kalau di Amerika, di Inggris unit trust gitu. Nah, mutual fund itu portfolio gitu, diuruskan oleh orang lain. Tapi kalau enggak yang ngurus sendiri, sekarang bisa ngurus sendiri dengan ada online dan lain sebagainya. Di Amerika 90% jutawanya dari sana. Dan kalau masuk di bursa itu apa? Ini ada penelitian Siegel sama Sloan-Monstein, ya. Siegel itu melihat bahwa base return lain dengan bond, dengan dolar, dengan emas dan lain sebagainya, ternyata untuk 20 tahun investasi di saham Suaranya agak putus-putus, Pak. Halo. Pak Jamilnya keluar. Baik, terima kasih. Kita tunggu mungkin karena sinyalnya kurang bagus, Bapak, Ibu-Ibu. Kita sambil menunggu Pak Jamil, insya Allah akan tetap diselesaikan. Behavior dari Pak Jamil itu tetap masuk, udah belum ya? Oke, itu tadi kita sudah mendapat insight baru tuh dari Pak. Oh, udah masuk. Oke, siap. Lanjut Pak Jamil. Tolong di-mute semua ya. Ya. Bisa di-mute dari hostnya. Baik, saya teruskan lagi. Maaf tadi internet terputus. Oke, saya share lagi screen-nya. Nah, ini dia. Jadi penelitian 2 orang. Yang kedua itu adalah dari Sloan-Monstein. Itu bahwa pergerakan harga saham itu ternyata juga mengikuti satu pola yang baku. Gitu. Jadi dia tidak random, gitu, tidak random. Jadi kalau kita nanti belajar tentang technical analysis, ya, misalnya ada dari O'Neill itu, dia sampai memberikan nama-nama terhadap satu pola-pola itu ya, atau yang belajar tentang candlestick itu candlestick gerakannya juga hampir predictable, gitu. Artinya bisa dipelajari, ada polanya yang baku. Ya. Jadi dia tidak suatu perjudian kalau menurut saya, karena dia ada satu pola yang bisa dipelajari. Dan harga-harga saham itu adalah berdasarkan aset real. Jadi aset real, pengelolaan dan respon pasar. Gitu. Nah, respon pasar ini yang kadang-kadang dia ekspektasi terlalu besar terhadap suatu aset, terhadap suatu perusahaan, sehingga book value-nya itu lebih harganya terhadap book value itu lebih tinggi, gitu ya. Bisa terjadi. Gitu. Nah, itu kalau nanti belajar fundamental akan tahu dari sana. Oke. Nah, di bursa itu ada 2 cara orang masuk itu. Nah, mungkin sudah sering diomongkan di situ. Ada investasi, ada trading. Gitu. Kalau investasi itu bisa juga secara populer disebut nabung saham. Ya, meskipun maknanya lebih luas dari sekedar nabung. Artinya nabung ya beli, pilih fundamental bagus, ini tadi misalnya Unilever atau Telkom bagus dipilih, terus dibeli, ya udah disimpan gitu aja, gitu ya. Besok harganya turun nggak apa-apa, karena saya melihatnya nanti untuk waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan atau sampai 40 tahun ke depan, gitu ya. Itu saya punya teman yang mulai investasi ke Unilever itu sejak tahun 70-an, sejak bursa baru buka gitu ya.
Wah, sekarang dia senang sekali karena berapa kali saham itu mengalami apa namanya istilahnya split gitu ya, stock split gitu. Jadi berlipat-lipat jumlahnya karena itu harganya turun naik lagi gitu. Baik. Nah, itu investasi. Yang kedua adalah trading. Trading ini atau berjual beli saham atau berdagang lah gitu ya. Nah, ini posisi kita aktif di pasar itu, yaitu membeli di harga murah dan segera menjual pada saat kenaikan harga saham. Itu yang kedua adalah trading gitu ya. Biasa, ini perdagangan biasa. Tetapi ada aturan-aturannya, ada yang boleh, ada yang tidak secara syar'i. Jadi investasi itu adalah membeli saham, lalu kita boleh dibilang tidur saja, tidak perlu khawatir dengan harga pasar. Kenapa? Karena kita sudah memilih barang bagus, gitu ya, barang bagus yang istilahnya punya value ya. Nah, saham itu akan dinikmati hasilnya berupa kenaikan harga saham, itu capital gain setelah 1 tahun atau beberapa tahun kemudian tadi saya sebutkan. Kemudian kualitas dari saham perusahaan yang diinginkan itu sangat ditentukan hasil analisa fundamental. Saya lihat di dalam grup sudah sering disebutkan fundamentalnya gitu. Jadi itu dibilang lihatlah apa namanya ini apa neraca laba ruginya, neraca balance sheet-nya, kemudian laba ruginya, cash flow-nya. 3 itu dilihat gitu ya. Nanti kita akan tahu kualitas dari perusahaan, kualitas keuangannya. Kemudian lihat juga di DX itu kualitas perusahaan, kualitas manajemennya bisa kelihatan. Oke. Transparan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah trading, cara mendapatkan itu yaitu dengan jual beli. Kalau jual beli itu kita akan mendapatkan profit margin, yaitu keuntungan dari ketika kita beli dan kemudian ketika kita menjual. Itu ada bedanya. Biasa dari kulaan sama menjual ada bedanya. Nah, ini teknik yang dipakai di sini adalah menggunakan technical analysis. Jadi menganalisa gerakan itu tadi, gerakan apa namanya candlestick gitu. Nah, poin yang ketiga itu TA ini menggunakan TA itu technical analysis dengan menggunakan chart. Nah, chart yang paling populer sekarang adalah candlestick chart atau candlestick itu lilin. Nah, artinya dia kotak terus ada buntut. Nanti kapan kita belajar itu. Ada buntutnya ke atas bawah gitu ya. Itu apa artinya? Nanti kita bisa bahas di technical analysis course. Adalah chart yang paling populer dan mudah digunakan. Mudah, banyak apa namanya? Dia ada psikologi di dalam chart itu. Kita bisa melihat situasi pasar, kondisi dan lain sebagainya dari bentuk gambar atau bagaimana chart itu bersebelahan. Dikembangkan di Jepang, tapi sekarang menjadi populer sekali di seluruh dunia. Nah, kemudian yang sekarang terakhir itu adalah dengan kemajuan online, ya online. Semua hampir semua, ada 37 kalau nggak salah saya perusahaan sekuritas itu ya, atau agen atau broker itu sudah menyediakan free sudah sehingga kita freedom. Zaman saya dulu mulai tahun 2000 email atau telepon sama brokernya gitu. Jadi kadang-kadang itu tidak murni juga karena brokernya akan ngasih saran yang saya mau beli ini, dia ngasih saran yang ini terus kita jadi ragu-ragu. Tapi sekarang kita full gitu on control kita sendiri. Softwarenya pun juga free ya. Free, softwarenya free. Kemudian tersedia juga fundamental analysis, tersedia technical analysis di dalam situ. Kemudian kalau kita mau stock screening, mau milihin juga ada trading plan, kita juga memilih bisa eksekusi otomatis, automated order. Jadi misalnya kita pesan, saya mau beli kalau harganya sekian, gitu ya, dieksekusi. Atau kalau takut, lalu dikasih stop loss. Kita nanti jual di berapa kalau misalnya bursa itu turun, gitu. Nah, itu ada di situ. Terus kemudian laporan keuangannya juga kelihatan. Kita juga, duit kita tinggal sekian sekarang gitu. Nanti kita save dulu, nanti buat cadangan nembak lagi, gitu ya. Kemudian berita-berita juga selalu updated, corporate action, si perusahaan ini mau ngapain, mau kasih rapat umum pemegang saham atau dia mau mengambil alih perusahaan lain atau berita negatif itu kelihatan juga di situ. Oke. Sehingga ujungnya paling akhir adalah
kita itu bisa trading seperti profesional. Jadi kayak sudah nggak ada bedanya lagi antara orang yang duduk di BEJ sana, di Bursa Efek Indonesia, sama kita trading di parkiran gitu, atau kita di pinggir sawah sambil pakai HP gitu, itu udah bisa. Sepanjang kita sudah tahu ilmunya, dimanapun kita bisa melakukan. Ya, dan ini tidak terlalu sulit, insya Allah. Saya punya teman yang sudah dulu belajar, ibu-ibu misalnya begitu, dia bisa juga. Jadi ini tidak selama kita mau belajar, insya Allah bisa. Lalu bagaimana memanfaatkan investasi dan trading ini? Keduanya adalah peluang untuk menambah aset. Gitu. Ini peluang. Ya, kalau mau jadi profesi bisa, gitu. Kalau mau part timer saja juga bisa, full time bisa. Ya, tapi untuk sementara ini jangan sampai menjadi full time kalau belum menguasai ilmunya. Gitu. Kalau kita sudah kerja kan sudah kuliah dulu tuh kan. Ya, ini kita harus kuliah sendiri dulu ya. Jadi dalam grup-grup seperti Investmu ini bagusnya kita bisa saling belajar gitu ya. Yang kedua memerlukan pengetahuan, dan ini katanya Warren Buffett yang terakhir ini ya. Warren Buffett itu bilang bahwa invest in yourself first gitu. Artinya apa? Kita harus belajar dulu ilmunya. Nah, dengan adanya grup-grup seperti kita punya sekarang ini, itu bagus. Seperti yang saya dulu dirikan di Brunei, itu tadi disebutkan Cerudong Investment Club, gitu ya. Itu yang pertama kita bikin itu sebetulnya saya bilang itu mengkonversi arisan. Sekarang itu kan orang suka arisan. Arisan mengumpulkan, habis itu duitnya diambil. Nah, kalau yang investment club, kita bisa belajar kumpul-kumpul, ngomongnya juga ngomong tentang saham, ya, kopi darat. Lalu kemudian duitnya yang terkumpul itu diinvestkan oleh salah seorang anggota yang kita percaya, gitu. Atau kita invest sendiri-sendiri bisa. Jadi, tapi di situ adalah forum untuk ketemu. Baik. Nah, baik. Jadi sekarang kita mengenal Bursa Efek Indonesia. Poin yang ketiga. Apa itu? Nah, ini dia menarik. Tahun 2012 itu banyak peristiwa ternyata. 12 November di Muhammadiyah, di mana di Kauman, Jogja. Kauman, Jogja itu kampung saya dulu. Saya aslinya Jogja, Kauman. Dan dari keluarga Muhammadiyah. Di Kauman berdiri Muhammadiyah, di Jakarta berdiri Bursa Efek. Jadi Bursa Efek kita itu sudah lama juga. Ya, sudah 108 tahun juga, gitu ya. Pas ini Titanic juga ternyata tenggelamnya tahun 1212 ya. Tapi kemudian Bursa Efek itu naik turun dia ya. Jadi kalau tahun 12 itu Kiai Jamal Dahlan mendirikan sedang tenggelam di Antartik, di Jakarta itu didirikan Bursa Efek yang keempat di Asia. Lumayan juga itu ya. Jadi tertua sebetulnya di Asia itu. Setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Beijing belum ada, Singapura belum ada, Kuala Lumpur belum ada, mana-mana belum ada. Saya tahu ya bikin ini nggak mudah. Jadi bisa buka tutup, buka tutup gitu. Kalau nggak rame ya tutup gitu. Atau ada sesuatu tutup. Zaman-zaman begitu. Yang saya tahu aja Brunei itu. Saya lama di Brunei. Brunei itu sudah pengen lama untuk bikin Bursa Efek gitu ya. Tapi nggak jadi-jadi. Ya, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu udah siap, nggak jadi siap, karena itu melibatkan harus ada company-nya yang dijual, harus ada uangnya, harus ada kepercayaan dan lain sebagainya. Ya, nah di Jakarta Bursa Efek itu sempat tutup ya. Jadi tahun 14 tutup karena perang dunia satu, kemudian buka lagi, tutup lagi dan seterusnya. Tahun 72 ya, tahun 72 Pak Harto meresmikan kebangkitan kembali. Nah, ini yang dikasih nama dengan Bursa Efek Jakarta. Jadi 72 itu kebangkitannya kembali. Saham yang pertama dijual itu Semen Cibinu. Oke. Itu yang pertama. Baik. Oke, ini bursa saham. Nanti disebutnya Bursa Efek Indonesia kan, Bursa Efek Indonesia, BEI sekarang. BEI itu adalah efek, itu artinya itu istilah keuangan dalam bahasa Inggris ya. Artinya surat berharga. Surat berharga itu bisa macam-macam. Saham itu salah satu dari efek gitu ya. Surat utang juga efek juga ya. Jadi di Bursa Efek Jakarta itu yang diperjualkan bukan hanya saham ya. Ada reksadana, ada sukuk. Sukuk itu adalah seperti surat utang ya. Tetapi beda kalau dalam Islam. Ini
syariah, seperti orang bilang seperti Islamic bond, gitu, Islamic bond atau Islamic obligation. Tidak berupa surat utang, tapi surat keterlibatan dalam satu proyek, gitu ya. Nah ini selalu berbasis kepada proyek atau berbasis kepada aset. Ya. Beda kalau surat utang itu kadang tidak dijelaskan. Nanti setelah utang mau dipakai untuk apa itu bisa dialih-alihkan. Kalau sukuk enggak. Gitu. Jadi kalau sukuk mau bikin jalan tol ya jalan tol. Gitu. Ya. Nah aset itu yang kemudian itu dijual di sana, itu syariah, kemudian ada surat obligasi, bond dari perusahaan, ada ETF, Exchange Traded Fund, ada derivatif, ada warrant, dan lain sebagainya. Itu yang complicated namanya, forget it dulu lah. Gitu ya. Kemudian di pasar kita bisa berjual beli. Nah, itu mencari jual beli itu, ya maaf saya. Kita itu kan dibilang mencari uang. Nah, sebaiknya mencari uang itu ya di tempat uang, di mana dia berpusat. Contohnya Rasulullah. Rasulullah itu menganjurkan transaksi itu sebaiknya dilakukan di pasar, bukan di jalanan. Ini ada riwayatnya. Ketika seorang mau menjual, suatu petani mau menjual barang, lalu dicegat di tengah jalan, itu tidak boleh. Dia harus sampai ke pasar dulu, kemudian tahu harga pasar, esensinya itu, lalu kemudian terjadi transaksi. Nah, esensinya adalah tahu harga pasar. Pasar itulah di mana harga terbentuk. Ya. Jadi biarkan harga terbentuk dengan mekanisme pasar. Rasulullah juga ada hadis ya, yang menyebutkan bagaimana Rasulullah tidak mau menetapkan harga. Ketika harga kurma itu mahal, lalu sahabat minta tolong minta nasihat ya supaya harga itu tidak naik, dipaskan aja. Rasulullah tidak mau, biarkan pasar yang menentukan harga. Gitu. Jadi pro pasar sebetulnya umat Islam itu ya. Dan kemudian disebutkan jadi penghasilan sebaik-baiknya itu ditahan sendiri dan dari perdagangan yang mabrur. Kemudian 9 dari pintu rezeki itu dari berdagang. Tadi sudah dicontohkan Pak Lambang, ya ini sukses banyak investasinya di banyak portfolionya di bisnis ya Pak Lambang, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau tadi saya sebutkan mencari uang itu sebaiknya di tempat uang. Nah, tempat uang berputar itu adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu kalau kita renung-renung merupakan pasar terbesar di Indonesia, ya. Pasar paling gede. Boleh jadi merupakan itu di mana transaksinya itu luar biasa. Ya, jumlah kapitalnya, total kapital dari perusahaan dari sekitar 700 perusahaan yang di Bursa Efek itu adalah 7.000 triliun. Ya. Oke, itu nggak begitu kroso. Yang terasa sekali ini bahwa satu hari itu terjadi transaksi dengan jumlah uang itu 9 triliun per hari. Ya, 9 triliun itu dari 600.000 transaksi. Ada yang jual beli 600.000 transaksi. Ya, 9 triliun per hari. Ini jauh lebih besar dari transaksi oil and gas. Indonesia itu produksi minyak, kebutuhannya 1,7 juta barel per hari, ya 1,7 juta barel. Kalau $50 per barel, ya kemudian harga $1 itu berapa? Itu cuma melibatkan nggak sampai 9, cuma 1,5 triliun per hari. Jadi duit yang paling banyak beredar itu ya di sini, di bursa. Ya kan, baik duit dalam negeri maupun duit luar negeri. Nah, tadi kalau kita mau mencari ya di situ, karena pasar itu terjadi 600.000 transaksi, maka menjual sesuatu itu relatif gampang. Jadi follow the money. Ya, ini contohnya kita dicontohkan cerita tentang Abdurrahman bin Auf memulai keberuntungannya di pasar Madinah bermodalkan 2 keping dinar ceritanya. Dan kalau para investor sekarang itu ada istilah follow the money, ya. Follow the money tetap juga, ya. Sayangnya, literasi tentang bursa ini masih rendah sekali. Di Indonesia itu baru 0,5% penduduk ya yang atau 1,2 juta yang mempunyai akun investasi saham. Rendah sekali. Ya. Padahal di sana itu
produk-produknya banyak. 65% dari saham yang diperdagangkan itu adalah sudah syariah compliance, artinya dia mengikuti kaidah-kaidah syariah. Makanya ini kita perlu meningkatkan literasi tentang bursa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah masuk dalam grup Investmu ini. Di situ kita bisa saling tanya, bisa saling memberi ya ilmu, bisa kasih informasi, dan kita bisa saling belajar. Dan ajak-ajak nanti makin banyak supaya umat Islam itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, tuan rumah di pasarnya sendiri gitu. Jangan investor asing yang banyak, harusnya investor kita. Malaysia itu sudah 10% populasinya. Singapura itu 40% populasi Singapura yang mempunyai akun investasi saham gitu ya. Itu sudah hal yang biasa sekali. Nah, alhamdulillah terakhir sejak 2015 pertumbuhan menjadi 1,2 juta orang itu mencapai 0,4%. Itu terakhir pertumbuhannya ini luar biasa ya, tahun dari 2015 sampai terakhir ini. Nah, dan itu tumbuh dari kalangan anak muda yang paling banyak ya, paling banyak dari mahasiswa dan sebagainya. Padahal kalau menurut saya yang menarik itu harusnya ya ini Bapak Ibu sekalian, saya kira berada di range 24 sampai 30 ya, atau bahkan sampai 31 40 ini. Ini bagus mulai lebih awal. Jangan yang sudah terakhir kayak gini. Ya, saya sudah terakhir kayak gini. Baik. Nah, kalau mau belajar nanti lebih jalan, insya Allah nanti ada kursusnya lagi ya, Pak Lambang. Kita bikin lagi mengenal dan menerawang Bursa Efek Indonesia. Nah, Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kemudian baik, kita lanjutkan 4 keuntungan dari saham. Ya, 4 keuntungan. Jadi kalau di saham itu ada apa? 1 capital gain, 2 profitnya, yang ketiga dividen, dan keempat hak istimewa pemegang saham. 1 capital gain itu apa? Capital gain itu adalah kenaikan harga saham, nilainya naik, ya. Jadi beli misalnya gini, beli di sini, gitu ya, beli di sini, ya, di saham, harga naik turun, nggak peduli naik turun ya biar aja, tidur naik turun. Berapa tahun kemudian saya lihat berapa, ya? Oh, ini nilai kedua. Nah, itu yang disebut capital gain, ya, hijau ini, naik yang. Nah, yang kedua adalah profit margin. Selama perjalanan ini grafiknya sama, ya, tapi perjalanan naik turun itu kita manfaatkan. Jadi beli, ya, beli di sini. Lalu ketika sudah naik, mau turun jual, gitu kan? Kemudian dia naik lagi, sempat turun, mau naik lagi kita beli lagi, gitu. Terus lalu dijual lagi. Nah, jadi dalam perjalanan naik itu ada sampai 3 kali terjadi turun gitu, ya. Itu namanya jual beli, ya, trading, dan di situ mendapatkan profit. Yang ketiga dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan dari emiten saham. Jadi kalau tadi misalnya kita memiliki perusahaan Unilever misalnya begitu, maka Unilever itu setiap tahun dia membagi keuntungannya pada pemegang saham, gitu. Nah, itu yang dibagi kayak koperasi. Kalau koperasi itu kita RUPS, ada SHU, sisa hasil usaha. Nah, itu dia. Nah, dalam emiten ini yang biasanya bagi, ada yang nggak bagi. Nggak bagi itu maksudnya begini, dia untung. Kalau yang untung ya, kalau yang nggak untung jelas dia nggak bagi. Tapi ada yang untung tapi nggak bagi. Kenapa? Karena rapat umum pemegang sahamnya, pemegang saham mayoritas yang biasanya masih the original owner-nya, dia akan lebih suka, oh ini untuk investasi lagi, reinvest, untuk beli mesin lagi, untuk nambahin supaya gede perusahaannya. Nah, perusahaan-perusahaan lokal biasanya begitu. Tetapi yang membagi dividen itu multinasional, ya, yang gede-gede. Karena duitnya harus balik kampung, ya, balik ke Belanda sana, makanya juga harus. Nah, kemudian yang kedua BUMN. Ini kan ada tanggung jawab negara, gitu, ya, ada penugasan. Jadi dia harus untung. Nah, kita sebagai pemilik saham kecil-kecilan, gitu ya, dari BUMN itu Telkom, Anetka Tambang, perusahaan gas negara dan lain sebagainya, kita juga akan mendapatkan dividen dari situ. Yang keempat adalah hak istimewa. Nah, tadi saya sebutkan ada stock split, ya. Jadi misalnya kita punya saham ya, berapa 10 gitu. Ketika terjadi pengumuman stock split artinya saham itu dipecah dari 1 menjadi 2. Nah, ini hilang tulisan satunya. Ya, dari 1 menjadi 2, itu maka stock split itu yang tadinya 10 menjadi 20 dan seterusnya, ya.
tergantung pengumuman splitnya di berapa. Ya, kemudian Anda juga akan mempunyai ketika sedang memegang itu hak beli awal. Kalau perusahaan itu akan mengumumkan, oke, akan nambah saham lagi dijual ke pasar, gitu. Maka sebelum diumumkan di pasar, gitu, maka Anda akan dapat surat untuk bisa beli duluan. Gitu. Kenapa? Atau ini juga senang juga kalau sudah pegang, kemudian Anda buyback. Jadi perusahaan itu mau membeli. Biasanya kalau buyback itu saham yang ada di pasar disedot oleh ownernya, maka harganya akan biasanya agak naik, lebih tinggi daripada harga harian yang ada di bursa. Oke, sebagai pemilik saham Anda tentu saja bisa menghadiri RUPS, dan yang keempat adalah yang terakhir, kelima adalah ini wujud dari sikap demokratis, ya. Jadi kalau Anda jadi pemegang saham itu Anda punya hak suara, gitu kan? Anda bisa mengkomplain sesuatu, gitu ya. Kalau di Amerika itu juga sering kalau misalnya perusahaan itu melakukan satu merusak lingkungan, misalnya gitu, merusak lingkungan, maka perusahaan itu dihukum dengan orang menjual sahamnya, melepas sahamnya, sehingga ya terus dia jatuh harganya, gitu kan? Nah seperti itu, ya. Atau sebaliknya dia melakukan satu good cause, suatu tindakan corporate action yang bagus, lalu kemudian orang membelinya. Baik, ini ada 10 risiko dan return, 10 pertimbangan. Pak Lambang, kita tanya jawabnya di akhir aja atau bagaimana? Di akhir aja, Pak. Bagusnya di akhir saja ya, biar semuanya picture-nya itu jelas gitu. Oke, baik. Saya teruskan lagi. Ini yang terakhir. Jadi poin yang kelima, ada 10 pertimbangan. 1, di bursa itu ya ada peluang aman di jalur syariah. Nah, buat kita ini sangat penting, gitu kan. Jadi kalau kita beli saham, jangan asal beli saham-saham yang nggak syar'i. Nah, peluang investasi syar'i itu ada di dalam bursa. Jadi kita punya sudah dipilihkan, ada jalurnya gitu ya. Saham syariah pilihan yang itu terdaftar dalam sebetulnya secara keseluruhan itu ada daftar efek syariah DES. Ya. DES itu jumlahnya sekitar 450 saham. Nah, dari 450 saham, ini yang saya suka, itu disaring lagi, diperes, itu jadi 30 saham. Nah, 30 saham ini adalah saham-saham pilihan, ya, yang terbaik dari Dewan Syariah, yang dipilih oleh para anggota Dewan Syariah, ini dari MUI, ya, kemudian para analis saham, dan pilihan para trader profesional. Gitu. Saya pernah ngomong-ngomongan sama traders Chinese, gitu ya, dia profesional, dia bilang katanya, Pak, kalau mau trading, kita juga ya saham-saham yang ada di dalam Jakarta Islamic Index itulah. Karena apa? 30 saham yang ada di situ itu merupakan sekitar 94% dari saham LQ45. Jadi dia intersect-nya itu hampir sama. Kan yang di luar adalah yang bank itu nggak masuk. Gitu. Jadi 94% itu sama sama LQ45. Jadi aman lah, Anda akan membeli saham-saham yang sudah syariah, kemudian juga liquid sekali. Gitu. Artinya mau dijual anytime boleh. Kalau belajar itu nanti lebih lanjut, ini prinsip muamalahnya, insya Allah akan ada kursusnya. Baik ya. Oke, yang kedua adalah risikonya pertengahan. Sebentar ya, saya off dulu sebentar. Saya ambil tisu ada. Tisu. Baik, sambil menunggu Pak Agus, bagi sahabat-sahabat semua yang ada di WhatsApp grup juga dan ada di Zoom ini, ada pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin bertanya silakan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan dan akan sampaikan ke Pak Agus. Dan nanti buku e-book yang akan kita berikan akan kita share di akhir sesi. Baik, terima kasih Pak Agus sudah hadir lagi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lambang. Jadi yang kedua adalah risiko dari investasi di saham itu boleh dibilang sebagai yang risiko pertengahan. Ini kalau kita dibilang sebagai umatan wasaton, gitu. Umatan wasatoniah gitu ya, di pertengahan gitu. Ini risiko wasatoniah juga sebetulnya. Dia tidak seberat risiko di bisnis malahan. Jadi kita lihat grafiknya gitu ya.
di bisnis yang biasa seperti tadi Pak Lambang mungkin nanti bisa sharing gitu bagaimana di bisnis kargo itu risikonya juga banyak sebelum mapan gitu ya. Risikonya itu terukur dan aman untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau di dalam apa nanti kita lihat grafiknya dia berada di tengah-tengah. Informasinya berlimpah gitu ya, berlimpah informasi terus menerus setiap detik ada informasi gitu ya. Transparan semua data. Orang yang nawar jumlahnya berapa orang, siapa yang asing, siapa yang lokal kelihatan gitu ya, siapa yang nawar tinggi, siapa yang nawar rendah. Jadi itu seperti lelang gitu, seperti lelang. Sehingga tidak ada apa namanya kalau kita baca datanya ya itu bukan suatu spekulasi. Tapi tentu saja para penjudi dan spekulan itu ada di mana-mana ya. Di lapangan sepak bola saja ada juga kan ya. Di pemilihan lurah juga ada di mana. Kalau memang orang mau judi itu bisa di mana-mana gitu ya. Di pasar juga. Jadi itu bukan suatu karakter di sini. Karena di sini menurut saya itu informasi pasar itu banyak sekali ya. Risiko dan peluang keuntungan investasi itu lebih baik daripada investasi di properti, emas, reksadana, obligasi, surat utang ya, apalagi deposito itu paling bagus sekali. Kita lihat grafiknya. Ya. Ini grafik risiko versus keuntungan ya. Ini sisi keuntungan atau return ya. Kemudian ini risikonya gitu. Oke. Saham ada di sini. Di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Kita lihat ini ada garis inflasi resmi. Kalau kita nabung itu cuma dapat 1% atau berapa? Itu di bawah inflasi. Inflasi sekitar 3 sekarang ya kan. Terus di atas itu deposito, oke, deposito sedikit di atas inflasi. Dia hanya sekedar menjaga supaya nilai itu tidak turun. Tapi aset itu tidak tumbuh basically ya. Biasanya orang cuma mau aman aja di deposito. Tapi kalau Robert Kiyosaki dan investor lain ini dibilang sebagai stupid kalau pindah ke bank gitu ya. Gitu. Kita bilang jangan ya. Nanti masih bisa lagi. Kalau mau saham campuran di sini ada reksadana. Reksadana keuntungan lebih tinggi ya. Risikonya juga mulai naik. Jadi kalau ke kanan ini risiko. Emas properti sudah lebih lebih tinggi lagi tapi masih di bawah saham gitu. Saham ini paling di tengah-tengah gitu ya. Nah, dia sudah di atas apa yang saya sebut sebagai inflasi tidak resmi. Apa inflasi tidak resmi? Inflasi unofficial inflation. Ini saya baca di bukunya Milan Dosi. Masuk akal juga. Jadi saya ingat kalau inflasi resmi itu inflasi yang diumumkan oleh BPS itu, ya kan? Jadi kita patokannya itu, oke, deposito ngasih return lebih tinggi ya daripada inflasi, so aman. Reksadana juga masih bagus. Obligasi syariah, obligasi surat utang negara sekarang berapa? 8% ya. 8% itu udah paling tinggi itu ya. Sudah tinggi sebetulnya. Tapi itu sudah di atas inflasi 3%. Jadi aman kita bilang. Tapi sebetulnya kalau untuk pribadi, keluarga, kita itu punya masalah, yaitu apa? Inflasi tidak resmi. Apa inflasi tidak resmi? Misalnya kita punya anak, dulu dia masih SD. Ya, bayar SPP-nya masih murah. Sekarang mahasiswa SPP-nya sudah tinggi. Ya, dulu nggak butuh gadget, sekarang butuh gadget. Ya, dulu nggak butuh kita masih bisa antar pakai sepeda motor atau pakai mobil. Sekarang mereka perlu sendiri, sehingga biaya-biaya itu naik. Belum lagi kalau ditambah dengan lifestyle, naik lagi. Maka itu terjadi satu inflasi ya, biaya hidup itu naik. Biaya hidup naik bukan karena harga di pasar, bukan karena memang yang sudah naik karena inflasi resmi ini tadi, tetapi juga karena kenaikan yang natural ada di dalam kita dan kita bikin sendiri, ya, gaya hidup. Nah, saham itu berada di sini di atas. Sekarang kalau kita bandingkan dengan bisnis usaha, bisnis memang dia akan memberikan keuntungan yang bisa tinggi sekali, tetapi dia juga punya risiko yang tinggi sekali. Ya, banyak sekali bisnis itu tidak bertahan lama, gitu. Karena urusannya banyak, gitu. Ya, dia harus ditungguin pada waktu awal-awal, gitu ya. Maka saya salut dengan orang-orang yang bisa sukses di bisnis ini karena pada waktu ini kalau di Kiyosaki ini di kuadran keberapa Pak?
ketiga ya Pak ya? Masih saya lupa Pak Lambang. Ya. Ada kedua dan ketiga Pak. Kedua, ketiga ya? Iya, self-employed sama business owner. Iya. Self-employed seseorang yang masih masih merunning bisnisnya sendiri. Ya. Kalau business owner dia sudah bisa meninggalkan zona itu. Ya, tapi makom paling tinggi tadi Pak Lambang udah investor ya Pak ya. Ya, insya Allah kita makomnya tertinggi Pak gitu. Kita cari itu Pak yang tertinggi. Betul. Baik, jadi bisnis ini yang suka kita lupa. Nanti kita lihat itu keribetannya itu banyak sekali ya. Apalagi dibandingkan dengan saham nih kita franchise ya, antara keduanya ini sudah lumayan ya karena sudah diajarin sistemnya sudah jalan orang lain tapi dia tetap mempunyai risiko gitu ya. Belum tentu semua franchise itu sukses ya. Kita lihat sekarang franchise banyak juga yang tutup ini ya akhir-akhir ini gitu. Karena pandemi dan sebagainya. Nah, jadi dalam grafik keuntungan versus risiko ini, risiko versus keuntungan ini, saham itu di sini. Nah, kita itu bisa mempertahankan aset atau mendapat keuntungan dengan meminimalkan risiko, itu kita geser ya, geser ke sini. Nah, geser ke sini. Jadi apa? Jadi keuntungannya tinggi ya, tapi risikonya juga rendah. Ini yang perlu kita pelajari ya. Bisa ke sini, pokoknya kawasan ini. Syukur-syukur bisa yang sini, ini paling ideal gitu ya. Baik. Ini membandingkan tadi. Kalau ini grafik ini kalau diplot ya, kalau diplot adalah ini, tapi kalau kita lihat ini deposito itu kalau Anda punya 100 juta pada tahun 2000 ya, pertumbuhan realnya 9% dalam waktu 10 tahun itu cuma tumbuh dengan 1,9 gitu. Ya. Emas juga segitu. Tapi dibandingkan dengan ini saham ini ya, ini bisa tumbuh sampai sekian gitu. Ini perhitungannya Pak Surahman ya, guru saya ini Pak Saham Indonesia yang Ratman ya, hitung-hitung gitu. Kenal ya Pak ya, Pak Lambang sama yang Ratman ya. Betul. Ya. Saya dulu di Brunei sempat ngobrol sama beliau ini di pinggir sungai Brunei itu sampai jam 2 malam. Siap. Tahu guru saya. Saya ikut kursusnya. Siap. Baik, nanti kapan-kapan kita juga bisa ini tentang mengelola risiko ya, Pak Anu. Siap. Waktunya akan dijadwalkan. Kemudian yang ketiga adalah return-nya itu kompetitif. Return atau imbal hasil atau keuntungannya kompetitif dan wajar. Jadi jangan kalau suka dengar dari itu yang iklan-iklan yang investasi bodong itu ya. Itu masa sebulan bisa atau seminggu 10% atau sebulan 10%. Wah, itu too good to be true gitu ya. Terlalu menjanjikan yang tidak masuk akal. Nah, saham ini itu kalau kita mengikuti pertumbuhan Bursa Efek Indonesia, itu tumbuhnya sekitar 0,9 atau sekitar 1% per bulan. Jadi dia bisa 12%. Itu yang average normal. Tapi kalau Anda trading ya atau saham-saham tertentu itu bisa dapat sampai lebih dari. Maaf suaranya nggak bagus ya Pak? Agak putus-putus sedikit Pak. Putus ya. Iya, agak putus-putus. Saya membuat simulasi sedikit Pak sambil mungkin Bapak memperbaiki sinyal. Kalau kita punya sejumlah uang di awal pandemi, jadi sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2020, kalau kita masukkan, kebetulan saya masuk pada saat yang sama itu Pak, ketika kita masukkan ke reksadana, imbal hasilnya kan besok bulan depan itu kita dapat sekitar 6%. Ketika kita, waktu itu kebetulan saya membeli beberapa gram emas di Antam, dan pada bulan Desember saya jual, itu saya cuan sampai 30% Pak. Nah, tapi saat saya masuk ke BRIS di awal pandemi tahun 2020 itu sudah 300% itu hasilnya. Itu luar biasa. Ini sukses story dalam kondisi di mana pandemi sangat
jatuh dan kita serok di bawah gitu. Kondisi normal tentu tidak akan seperti itu. Pak. Ya. Ya lanjut Pak, mau Pak. Betul Pak. Ya, jadi memang kalau yang masuk sekitar bulan April April kemarin tahun 2000 itu banyak sekali Pak. Jadi nyerok apa aja boleh dibilang akan dapat bagus gitu ya. Nah, itulah yang ada yang bilang itu sebagai lucky investor gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat ini ada orang-orang artis atau yang apa namanya memberikan endorsement gitu ya. Influencer gitu ya, itu ya karena kebetulan tahun ini itu tidak bisa menjadi patokan untuk bagaimana bursa. Tapi bursa itu Indonesia secara ada statistik yang menghitung itu sekitar itu tadi 1%. Jadi kalau kita bisa perform lebih dari 1% itu lebih bagus. Gitu. Misalnya 1 bulan kita bisa 2% gitu ya, itu sudah 24% setahun kan. 24%. Itu sudah berapa kali Pak? 4 kali lipat dari deposito. Ya, 4 kali lipat dari deposito. Sudah bagus ya. Jadi dan itu lagi return yang kompetitif dan kita bukan beli kucing dalam karung. Informasi tentang saham itu transparan, banyak sekali ya, selalu tersedia setiap saat. Dan kita dalam investasi di bursa itu adalah jangka panjang, ya. Jadi jangan mengharapkan yang pendek-pendek dalam beberapa bulan. Apalagi kalau kita ngambil reksadana. Reksadana itu bukan untuk dibeli dan dijual seperti saham. Saham itu bisa 1 hari dibeli, besok dijual itu bisa, gitu ya. Kalau kondisi memungkinkan dan tahu caranya, gitu ya. Tapi ini kalau untuk jangka panjang itu bisa selalu untung. Ini contohnya dari studinya Jeremy Siegel, ya. Selama menggunakan data 211 tahun ya, dari tahun 1802 sampai 2011 ya. Saham itu stok ya, itu tumbuh dengan seperti ini ya, real 6,7%. Ini kalau di Amerika itu sudah bagus karena kalau di Amerika biasanya kalau pertumbuhan pertumbuhan negara itu ekonominya kan sekitar 2% aja. Negara maju biasanya cuma 2%. Nah, ini stok tumbuh dengan 6,7%. Itu bagus. Ini contoh pertumbuhan aset di Bursa Efek Indonesia antara tahun November 2008 sampai sampai 10 tahun. Jadi 2018 ya. Ini teman saya yang hitung, Melando, gitu ya. Jadi pertumbuhan real itu bisa sampai segini nih, ROI-nya. Jadi annualnya sekitar 36% KLBF. Ya. Ini tahun, tapi ini tidak menjamin berulang ya, karena ini hanya menunjukkan saja bagaimana Indonesia ini sebagai emerging market atau pasar yang sedang tumbuh dengan pesat. Indonesia ini kan sekarang ranking 16 di dunia ya, dan kita diprediksi akan menjadi negara yang ekonomi besar. Maka pertumbuhannya yang keempat adalah potensi tumbuh bebas merdeka. Ini dia. Potensi pertumbuhan aset jauh lebih tinggi. Pertumbuhan yang nyaris tanpa batas. Karena pasar begitu besar. Ya tadi saya sebutkan, satu hari itu 9 triliun, 600 ribuan transaksi. Ya. Beda dengan harga bawang dan cabai gitu ya. Pak Lambang, suara saya putus-putus ya Pak ya? Iya Pak, sedikit putus-putus Pak. Tapi masih bisa ditangkap Pak. Masih bisa ya? Iya masih ditangkap. Mungkin problemnya bagi yang di tempat lain yang sinyalnya juga putus-putus, mungkin ada yang masalah. Tapi at least di tempat saya masih menangkap. Masih bisa ya? Ya. Kalau enggak sambil dibaca ini yang lain-lain, paling enggak misalnya masih kelihatan. Ya. Dan itu tadi saya sebutkan yang orang yang berdagang di pasar yang paling besar Indonesia, ya, dia tidak pernah kekurangan pembeli. Artinya saham itu sangat liquid.
ya, sangat liquid. Beda sekali kalau bisnis kita jualan itu kita cari pasar yang besar atau yang pinggir jalan yang ramai dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita harus promosi supaya dilihat orang semakin banyak. Tapi kalau kita masuk bursa itu tadi ada 1,2 juta investor ya, dan kemudian mereka melakukan trading kecil-kecilan sampai besar-besaran. Itu ada 600.000 transaksi. Jadi kalau kita cocok dengan harga apa yang sedang ditawarkan, sedang dicari di pasar, ya, maka kita bisa langsung menjual barang kita dengan sangat cepat. Ya, pergerakan harga sangat dinamis, ya, itu dari jual beli efek itu bisa di sana. Dan trading itu bisa dilakukan dari posisi manapun di muka bumi ini, selama ada internet. Ya, selama ada internet kita bisa trading dari mana aja. Kalau dulu agak susah gitu ya. Sekarang ini saya tahu aja ada teman yang dari lereng Gunung Merapi dia trading juga gitu ya. Atau terus yang di dalam kereta api dia bisa trading juga gitu, bisa bisa jual beli gitu. Ya. Yang keenam, ini bisnis tanpa marketing dan tanpa ribet. Buat yang suka bisnis, yang sudah tahu tentang susahnya bisnis. Bisnis itu susahnya adalah marketing, menjual. Menjual barang itu tidak mudah, gitu ya. Harus ketemu customer, harus promosi dan lain sebagainya, gitu. Ya, ribet. Apalagi nanti kalau sudah punya bisnis, ya. Itu bisnis itu ya, manajemennya. Kita banyak hal sekali menjaga kualitas produk kita, ya, harus bahan bakunya terjamin, pelanggannya puas, delivery-nya on time, deadline-nya dipenuhi, ya, utangnya dibayar, dan lain sebagainya. Sampai kesejahteraan pegawai juga harus ditangani. Ini tadi, makanya tadi kuadran 2 dan 3, gitu ya, kuadran 2 dan 3. Jadi masih business owner dan self-employed. Self-employed sama business owner. Nah, di saham ini kita itu bisa belajar ini langkah menuju bisnis. Kenapa? Karena kalau kita belajar fundamentalnya, ya kan, belajar fundamental Pak Zain sama Pak Muflih suka sharing gitu kan tentang fundamental. Nah, itu kita jadi tahu, oh gitu. Yang paling penting itu laporan keuangan itu ada 3. Satu adalah neracanya. Kalau neraca kita harus lihat balance sheet-nya itu mana aset, mana liabilities-nya bagian mana yang paling berpengaruh gitu. Kemudian cash flow pentingnya bagaimana. Nah, kita bisa belajar situ. Jadi suatu saat nanti ya dari bisnis yang tanpa ribet ini tadi kita insya Allah bisa sebagian aset itu turun untuk mulai ke bisnis yang real gitu. Jadi ini langkah bisnis di sektor real. Kemudian ya, dan ini bisa dilakukan dengan cerdas dengan smartphone sekarang ini tanpa perlu ketemu customer, nggak perlu mandi, nggak perlu senyum, sambil pengajian juga bisa, gitu ya, sambil pikir Pak ya tadi ya. Betul ya. Jadi ini dengan smartphone sekarang luar biasa. Jadi saya tunjukkan juga kita di aplikasinya itu gratis. Ya. Yang keenam, ikut memiliki perusahaan yang sudah mapan. Ikut memiliki. Ujuk-ujuk kita langsung bisa punya Telkom. Ujuk-ujuk bisa langsung punya United Tractor, perusahaan gas negara, semen, ya kan, BUMN besar kita langsung punya. Ya. Dan sambil kita belajar di bisnis yang di sektor real itu tadi. Jadi the best company, gitu ya, the best company. Gitu. Kita kan mau tidak mau tadi Pak Lambang sudah mengingatkan kerjanya itu baca. Gitu. Setelah baca, jadi kita tahu, oh gini toh, kenapa dia sukses? Oh gitu taktiknya. Nah gitu. Jadi kayak investor tuh kayak duduk di atasnya Dewan Komisioner itu Pak. Apa namanya? Dewan Komisaris gitu kan. Komisaris. Kalau ikut RUPS itu bisa marahin direktur itu. Iya. Iya. Baik. Ya.
Jadi yang keenam, jadi ikut memiliki perusahaan. Yang ketujuh tadi saya ceritakan tumbuh di atas inflasi unofficial, gitu ya. Jadi kalau unofficialnya itu BPS mungkin 3% gitu, maka ini insya Allah kalau apalagi sekarang yang tadi saya sebutkan sedang ada koreksi, jadi banyak saham bagus itu dengan harga yang lebih murah. Ya. Kalau kita tidak butuh dana dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, itu saatnya yang bagus sekarang, gitu ya. Itu aman lah, artinya bantalannya cukup aman, gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah diversifikasi portfolio. Itu ini untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ya kan saham itu ada yang naik turun, gitu ya. Ada yang naik, yang satu naik, yang satu turun. Ya jadi belinya itu nggak cuma satu, kita bisa beli satu basket itu namanya portfolio, nya bisa beberapa gitu ya. Yang dianjurkan itu banyak-banyak belinya gitu ya. Kadang-kadang kita nafsu gitu, di bawah 10 lah atau paling bagus sekitar 5 lah supaya enak dilihat, enak di handle, di manage gitu. Nah, pilihannya itu ada 450 saham syariah gitu. Ya, dari 450 itu ya. Itu ada 30 yang sahamnya paling liquid ya, ada 30 yang saham paling liquid dan kapitalisasinya paling besar. Yaitu siapa? Ya ini ya, saham yang ada di Jakarta Islamic Index. Ya, jadi kalau masuk ini yang analisa fundamentalnya numpang dari para analis itu, ya udah pilih aja di Jakarta Islamic Index ini adalah saham-saham yang udah dipilihkan dengan bagus. Kalau saya istilahnya gini, halalan thayyibah. Nah, sudah halal, gitu. Thayyibah ini apa? Fundamentalnya bagus, utangnya sedikit, debt equity ratio-nya rendah, earning per ratio earning per share-nya tinggi dan lain sebagainya. Udah enak lah dipilih. Likuiditasnya tinggi gitu kan. Kalau mau dijual cepat, nggak cari marketing, ya. Gitu. Ya. 9, praktis dan mudah dicairkan, ya kan? Kalau punya properti jual, wah mahal, susah. Punya bisnis menjual juga nggak susah, nggak gampang. Tapi kalau di saham itu kalau kita mau jual itu T+2. Jadi T+2 itu kapan transaksi? Hari ini transaksi. Kalau hari ini hari Jumat ya, hari Senin atau hari Selasa. Selasa udah bisa di-cash-kan. Cash-nya udah bisa ditarik. Gitu. Jadi cepat sekali. Anda tidak bisa secepat ini untuk aset-aset yang lain. Ya. Oke, dan yang ke-10, ini kepedulian. Kepedulian. Jadi kalau kita milih saham yang syariah, itu sebetulnya ini aksi nyata kita. Peduli pada nilai-nilai luhur, pada akhlak berdagang, pada yang setia, pada sosial ekonomi nasional. Nah, ini sudah cukup populer sekarang di dunia. Ya. Jakarta sendiri sekarang ada indeks namanya Sri Kehati. Sri Kehati itu bukan Mbak Sri Mulyani, kan? Sri-nya itu adalah Social Responsibility Index. Gitu. Jadi itu saham-saham yang dianggap perusahaannya itu bertanggung jawab. Gitu. Mungkin dihitung pakai CSR-nya besar, kemudian masyarakatnya tidak merusak lingkungan dan sebagainya itu. Ya. Dan investor besar seperti Pak Lo Keng Hong itu juga dia punya prinsip gitu. Dia tidak mau beli saham rokok kalau nggak salah. Ya. Dia nggak mau beli rokok karena rokok itu susah. Muhammadiyah banget itu, Pak. Iya, jadi itu jadi di bursa ini bisa itu. Saya ingat dulu waktu di Amerika, ada teman-teman tuh bilang, wah waktu itu ada satu perusahaan melakukan satu tindakan yang tidak bagus, membuang limbah atau apa di luar negeri gitu. Ayo kita hukum dengan kita nggak mau beli sahamnya, dijual. Nah, jadi bisa seperti itu. Itu menghukum satu perusahaan dengan cara melepaskan sahamnya, maka jatuh kalau itu rame-rame, gitu ya. Jadi itu kita bisa melakukan kembalian. Baik, terakhir sebagai penutup, ini saya quote dari beberapa orang yang pernah ngajarin saya, atau ini Pak Warren Buffett saya nggak kenal, tapi saya dari baca bukunya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini itu saya belajar dari Profesor. Dia bilang begini,
Never believe what the expert said. Waduh, bingung saya. Jangan pernah percaya pada apa yang dikatakan expert. Jadi kan kurang lebih begini. Apa yang Bapak Ibu sekalian dengar dari mana-mana, dari Warren Buffett, dari Pak Lambang, dari saya, itu jangan percaya. Artinya apa? Artinya cari informasi sendiri, invest in yourself first gitu ya. Jadi kalau bahasa Qurannya itu di surat Ali Imran tadi itu yang dibilang wala taqfu ma laisa laka bihi innas sam'a wal basra wal fu'ada kulun ulaika anhu mas'ulah. Jadi kita jangan pernah percaya cepat-cepat gitu, tidak ikut-ikutan, tapi kita saham ini bagus, tunggu dulu, saya cek dulu gitu. Nah, itu ya. Gitu. Nah, terus kemudian kita jangan takut dengan yang kecil-kecil. Aduh, cuma sukses kecil, nggak apa-apa. Itu katanya Profesor Mugiono, itu guru saya, ya ahli fisika, geofisika, dia bilang sukses generate sukses. Dan katanya guru saya yang lain, ini dulu saya kerja di Caltex gitu ya, bosnya itu Pak Yudius Tahia, dia tulis growth, generate growth, jadi sedikit nanti akan tumbuh. Gitu. Baik, itu pesan-pesan, question and answer sekarang. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Agus. Luar biasa tadi pemaparannya, saya sampai nggak bisa berdiri dari kursi ini untuk mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Jadi tadi yang paling bawah itu invest in yourself first itu sangat penting, karena yang saya amati dan lihat di semua WhatsApp group itu selalu ditanya apa rekomendasinya gitu. Saya selalu menjawab jangan percaya kepada siapapun tentang rekomendasi, karena tidak ada orang satupun di dunia ini yang tahu tentang pasar. Apa yang akan terjadi, kapan pasar jatuh, kapan pasar naik, tidak ada yang tahu. Yang harus kita lakukan adalah ya kita belajar, kita membaca, kemudian setelah kita berpikir kita menentukan apa yang sebaiknya akan kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang promosi mengatakan, wah ini akan cuan, ini akan untung sekian, sebaiknya dihindari. Karena kalau dia tahu, benar-benar tahu ya, dia pasti akan ibarat kata akan dijual tuh rumahnya untuk dimasukkan ke saham. Karena dia tahu bahwa saham akan naik gitu. Karena dia tidak mampu melakukan itu, tidak mau melawan itu, berarti dia sendiri sebenarnya tidak terlalu memahami. Satu hal lagi selain nanti saya bacakan dari beberapa pertanyaan ini adalah tadi disinggung investment club di Johor. Johor Investment Club Pak ya? Jerudong Investment Club itu nama. Iya, Jerudong Investment Club. Betul. Nah, ini saya jadi kepikiran ini Pak, bagaimana bisa menjadi Muhammadiyah Investment Club Pak. Semoga Bapak bisa mendrive kami nih yang masih hijau di dunia investasi agar itu terlaksana. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa investor itu butuh teman Pak. Investor itu butuh teman ngobrol, teman ngopi, kongko-kongko, berdiskusi. Sebenarnya itu prospek dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang itu apa? Ketika Sandiaga Uno mengatakan bahwa horizon dia itu antara 5 sampai 10 tahun horizon investasi. Jadi ketika dia membeli sebuah perusahaan hari ini, artinya dia itu akan mempredik bahwa 5 tahun yang akan datang perusahaan ini akan tumbuh berkembang. Tidak semuanya benar, tapi ternyata banyak yang benar. Nah, untuk mendapatkan insight baru atau mendapatkan kapitalisasi di otak kita agar bisa 5 atau 10 tahun yang akan datang itu seperti ini. Nah, kita perlu tempat ngobrol, kita perlu kongko-kongko, diskusi, ngalor ngidul gitu. Siapa tahu Muhammadiyah Investment Club itu bisa kita realisasikan. Semoga bisa Pak ya. Bisa Pak, insya Allah. Insya Allah, amin. Facebook itu kan. Ya, saya harap ini sebagai embrionya Pak ya. Embrio dari Muhammadiyah Investment Club. Baik, saya langsung bacakan satu-satu Pak yang ada pertanyaan di sini. Yang pertama, mana tadi? Dari Pak Suyatno.
perlu tidak lanjut cara aman memulai investasi di bursa saham dengan modal yang sangat terbatas. Nah, ini bagaimana Pak sebaiknya? Kadang-kadang kan termasuk saya dulu pertama kali invest di saham itu juga takut Pak. Pertama kali saya invest itu cuma 10 juta rupiah. Itu pun membelinya juga ini duit hilang nggak ya, hilang nggak ya gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah berjalan, setelah bertemu banyak komunitas, banyak teman, akhirnya ya kita bisa lebih lihai, lebih santai, lebih gampang. Tapi bagi pemula-pemula dan kebanyakan di sini adalah banyak pemula Pak, khususnya di kader Muhammadiyah ini yang tadi literasi dari investasi kita kan masih sekitar 0, sekian persen. Jadi 4%. apa ini tipnya Pak? Silakan Pak. Iya, saya kira Bapak sudah memulainya ini sekarang dengan adanya Investmu ini. Investmu ini ya, itu sudah langkah yang sangat bagus sekali gitu. Seperti yang tadi dibilang Jack Ma tadi kan, memulai yang pertama gitu ya. Di kalangan Muhammadiyah barangkali ini yang baru pertama gitu. Dan insya Allah ini akan besar dan syukur-syukur makin banyak dari warga kita yang akan paham dengan literasi. Makanya kita saling memberi. Investment club itu bagus, bisa dimulai dari ini. Ini sebetulnya sudah investment club ini sebetulnya. Ya, kita sudah sharing. Siap. Sudah sharing knowledge itu sudah. Kalau dulu saya di Brunei itu sendirian gitu. Artinya semua anggota itu one way aja, one way. Artinya saya yang belajar, yang lain kayak pengajian gitu. Pengajian. Tapi kalau ini kan kita bisa saling belajar. Saya belajar dari Pak Lambang, kemudian belajar dari Pak Muflih, belajar dari yang lain-lain. Kita bisa saling belajar semua. Nah itu di dalam grup ini kita bisa saling informasi. Barangkali nanti gini, supaya efisien gitu kita bagi-bagi tugas gitu. Siapa yang melototin apa, siapa yang melototin apa gitu ya. Nanti kita sharing. Ya, jadi kita tidak melototi hal yang sama, tapi bisa saling melihat, saling memberi gitu ya. Memberi gitu. Satu. Kalau kemudian tadi mulai gimana amannya dari jumlah yang kecil. Ya, yang sangat kecil itu kan ketakutan itu biasanya Pak. Minimum jumlahnya berapa? Minimum jumlah berapa itu sebetulnya sekarang itu perusahaan sekuritas itu mendorong orang sebanyak mungkin untuk invest gitu ya. Jadi jangan takut meskipun dia bilang minimumnya segini gitu ya. Ada yang bilang ini kalau nggak salah Philip Investment Philip Sekuritas itu cuma 100.000 gitu ya. Oh ada. Ya. Oh ini ada pertanyaan yang sama Pak. Bisa mulai dari 100.000 kah gitu? Ada Philip Investment itu ya. Saya kurang tahu tuh Pak. Yang lain itu ada yang 5 juta, Dana Reksa itu 5 juta. Terus Mirai 10 juta. Tapi itu tidak fix gitu. Artinya kalau kita datang ke pada waktu daftar gitu, terus dia bilang, oh Pak minimumnya 5 juta. Terus saya bilang, saya nggak bisa 5 juta, saya 1 juta saja boleh nggak? Itu most likely boleh, gitu. Ya, saya sudah melihat ada beberapa yang bisa. Gitu. Karena buat perusahaan sekuritas yang penting itu adalah buka account-nya, gitu. Buka account lalu orang trading, gitu. Orang trading. Dan buat itu customer service yang melayani kita, dia itu nanti dapat poin dari orang yang terdaftar itu. Jadi jumlahnya itu nantilah gitu. Buat dia masuk dulu. Jadi yang saya sudah lihat, misalnya saya kemarin nganter anak saya gitu. Terus dia bilang 10 juta, saya bilang uang di bisa Pak, nanti berapalah gitu. Jadi itu negotiable gitu ya. Negotiable. Itu tidak selalu. Nah, dan saya bertemu dengan 3 perusahaan sekuritas, Pak. Semuanya itu sebenarnya tadi benar, Bapak-bapak, yang penting kita buka akun, setelah itu mereka memberi pelatihan gitu, Pak. Iya. Pelatihan agar kita bisa fluent, tapi ya kadang-kadang sekuritas ada nakalnya dikit, jadi kita itu dianjurkan untuk trading gitu. Trading, ya. Iya. Karena keuntungan dia adalah setiap trading itu dia dapat fee kan. Betul. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Yatno ya, yang tentang amannya tadi. Pak Yatno Jadi tadi saya sebutkan bahwa sebelum kita membeli itu cermat, gitu kan.
dan bursa itu kita memungkinkan bisa membeli bukan kucing dalam karung. Artinya kita bisa memilih, bisa mendapat informasi. Nah, yang memudahkan kita itu adalah yaitu tadi Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index itu adalah daftar 30 saham paling besar kapitalisasinya dan liquid, artinya paling sering diperdagangkan. Paling sering diperdagangkan. Artinya kalau kita beli itu lebih cepat, kalau mau jual lagi itu gampang. Ya. Itu yang ada di 30 saham tadi itu. Jadi kalau mau beli itu dipilih dari situ, nah nanti diseleksi mana yang terbaik, karena misalnya perusahaan telekomunikasi di situ bukan cuma satu, ada Telkom, ada Excel, ada apalagi Indosat kalau nggak salah, ISAT itu ada juga di situ. Nanti tinggal pilih di situ. Perusahaan konsumer juga ada beberapa, ada Unilever, ada Indofood, yang satunya lagi, segala macam begitu. Jadi Pak menjawab pertanyaan tadi, yang aman bagaimana? Amannya itu dua, yang halalan thayyibah. Satu pilih yang halal dulu, yang Jakarta Islamic Index. Ya, yang kedua adalah dia berada di dalam sudah dipilihkan. Oke, siap. Saya pikir sangat jelas Pak Yuyarno ya. Terus pertanyaan lanjutan dari Pak Abu Ahmad, untuk fundamental emiten itu dasarnya apa saja Pak? Nah, lalu sebaiknya kita melihat riwayat si emiten itu berapa lama untuk menentukan kita invest atau tidak? Ya itu tadi, kalau ini sebagai, kalau kita mau belajar benar tentang fundamental, itu kita seperti ekonom. Ya, seperti accounting. Ya, akuntan. Memelototi 3 tadi itu. Ya. Melihat neraca, melihat laba rugi dan melihat cash flow gitu. Nah, habis gitu nanti ditentukan rasio-rasionya gitu kan. Utangnya perusahaan berapa, ya return on investment-nya berapa dan lain sebagainya. Kalau Bapak punya waktu dan mau gitu, ya bagus gitu, ya. Tapi tidak semua orang itu punya kemampuan dan kemauan untuk membaca yang seperti itu, ya. Makanya tadi saya anjurkan Jakarta Islamic Index itu adalah 30 saham yang setiap 6 bulan itu direview oleh tim ahli dan diumumkan ke kita gitu. Dan itu udah secara syariah dia masuk, kemudian fundamentalnya sudah bagus. Tapi kalau mau belajar fundamental, ya nanti lihat. Banyak buku-buku fundamental ada. Tapi basically itu seperti buku ekonomi perusahaan lah gitu, ekonomi mikro ya. Jadi belajar tentang keuntungannya gitu dan sebagainya, ya rasio-rasionya. Bagusnya ke Jakarta Index dulu Pak, setelah Jakarta Islamic Index, setelah itu baru kita belajar fundamentalnya gitu. Karena kalau kita belajar fundamental terus juga pusing juga, karena nggak tahu mau ngapain gitu. Betul. Ya, betul. Ya. Lalu ini ada permintaan Pak, apakah mungkin acara ini bisa dilakukan setiap Jumat gitu? Tentu dengan narasumber yang berbeda, si narasumber A dengan tentang mungkin fundamental, satunya teknikal, satunya analisa apa gitu. Ya, bisa mungkin Pak ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah bisa. Tadi saya sebutkan tadi ada beberapa yang potensi untuk kita share bersama. Gantian ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Aryadi. Maaf mau tanya, mungkin pertanyaannya jadul. Waduh. Ada kekhawatiran dari sebagian umat Islam bahwa investasi di saham ada ketidaksesuaian antara saham yang beredar dengan kondisi real perusahaan. Mohon tanggapannya dalam kondisi pandemik seperti ini, saham sama syariah yang tetap prospektif, saham apa saja Pak? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan tadi tentang perspektif Islam dan tentang saham syariah apa yang prospektif. Ini kayaknya minta rekomendasi lagi nih Pak. Jadi tadi kan sudah kita bahas tentang rekomendasi. Ya, yang rekomendasi sudah kita bahas ya Pak ya. Jadi yang indeks itu sudah
paling nggak membantu kita memilihkan dari yang ada di bursa, dan di bursa itu ada 700 lebih, kemudian dari 700 lebih itu yang disaring yang masuk dalam daftar efek syariah, saham syariah itu ada 450-an, dan dari 450 itu disaring ada 30 gitu. Nah, 30 yang bagus itu adalah 30 yang secara syariah udah diseleksi oleh Dewan Syariah Nasional bersama dengan tim ahli analis dari perusahaan sekuritas. Yeah. Nah, jadi itu bagus untuk start. Gitu. Yang mana secara spesifik itu terserah selera Bapak nanti ya. Gitu. Jadi saya nggak akan merekomendasikan sesuatu gitu ya. Saya tidak akan silahkan sendiri gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca begitu. Itu untuk di websitenya Jakarta Stock Exchange ya, di idx.co.id itu nanti ada ya. Bisa aja hanya begitu. Dia masuk dalam perusahaan yang list bagus, tapi saya nggak suka nih sama teman-teman 9 naga yang jadi ownernya gitu. Nah, bisa juga silakan gitu kan. Nah, itu. Ya. Gitu. Kemudian yang bagaimana saham tidak ada sesuaian antara yang benar dengan kondisi real perusahaan. Ya. Mereka itu kan selalu memberikan laporan kepada OJK. Gitu. Kalau perusahaan itu kondisinya tidak betul, gitu ya, mereka tidak bisa laporan atau tidak, itu perusahaan itu disuspend. Ada beberapa yang sudah disuspend, keluar deh. Pertama itu disuspend itu artinya saham itu dihentikan dari jual beli di bursa, gitu, ya. Nah, kalau sudah disuspend berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan dia tidak memperbaiki laporannya dan sebagainya, maka dia akan dikeluarkan, di-list namanya, dikeluarkan. Ya. Nah, kemudian saham-saham itu selain dari yang dari keseluruhan saham itu tidak semuanya bagus. Ada yang saham tidur istilahnya. Saham tidur itu harganya pancet aja, tetap aja Rp50. Itu batas paling rendah, gitu ya. Terjadi seperti itu sudah kelihatan, itu jadi dihindari, dan itu tidak mungkin berada di dalam saham-saham yang di-list dalam Jakarta Islamic Index tadi. Ya. Baik, mungkin ini sudah hampir jam 10 Pak, hampir 2 jam Bapak memberikan sesi pencerahan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kajian yang dari LPCR PDM Banyumas, wah jauh nih dari Banyumas. Kajian yang sangat bermanfaat, nambah ilmu dan wawasan saya. Mudah-mudahan bisa berlanjut rutin. Syukur bisa seminggu sekali karena saya masih sangat awam masalah trading dan investasi. Kami ucapkan terima kasih. Oh, ucapan terima kasih aja Pak. Okay. Satu pertanyaan. Nah, ini dari Pak Andi Maulana. Izin bertanya Pak. Sebelumnya maaf saya agak telat join. Pertama, apakah dalam investasi saham ada lembaga yang menjamin seperti LPS di dunia perbankan? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan analisa teknikal, analisa fundamental, lalu mana dari keduanya yang paling efektif dalam trading saham? Mungkin yang pertama aja Pak yang dijawab, yang kedua mungkin nanti ada sesi yang lain yang membahas tentang teknikal, fundamental, dan sebagainya. Yaitu, adakah lembaga menjamin yang LPS seperti lakukan? Iya. Tidak ada Pak, tidak ada lembaga penjamin seperti LPS. LPS itu khusus untuk bank saja. Bahkan asuransi pun tidak di luar dari LPS ya. Dan LPS menjamin bank itu pun juga duitnya 2 miliar aja. Di atas 2 miliar tidak dijamin. Ya. Yang kedua kemudian technical analysis sama fundamental analysis itu bagaimana? Ini singkat aja bahwa dua-duanya diperlukan. Ya. Tapi Anda tidak harus menjadi orang yang menguasai banget begitu untuk itu ya. Itu seperti saya sebutkan sudah banyak yang bisa membantu. Tapi kalau Anda bisa melakukan ini, keduanya sama diperlukan. Ya. Fundamental itu ya, kalau
misalnya mau Unilever quality technical, itu bagaimana kelakuan harga berubah di bursa setiap detiknya gitu. Kenapa dia naik, kenapa dia turun, dan kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, itu analisa teknikal namanya. Baik. Itu Pak. Yeah. Terima kasih Pak, saya pikir semua sudah clear, dan mungkin satu lagi ini apakah PowerPoint-nya bisa di-share Pak? Kira-kira kalau bisa di-share nanti nanti saya lihat Pak, bisa cek dulu. Baik. Ya. Siap. Nanti kalau bisa di-share, kita akan share di WhatsApp grup dan Telegram yang kita punya. Ya, baik, itu karena banyak sekali pertanyaan harus saya jawab ya. Ya. Kalau yang buku sudah saya berikan kepada admin Mas Muflih, silahkan jika mau di-share karena kita sudah hampir di ujung acara. Jadi sahabat-sahabatku semua, kita beri aplaus yang luar biasa kepada Pak Agus atas pemaparannya dan ilmu transfer knowledge kepada kita sehingga kita bisa tercerahkan. Mantap. Dan mungkin silakan langsung bisa kita ngambil foto. Silakan videonya dinyalakan semua. Nanti admin Mas Muflih yang akan mengambil foto. Silakan Mas Muflih ya langsung mengambil foto. Jadi Bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak sudah bergabung ke dalam Zoom jaringan investor Muhammadiyah atau Investmu, dan saya berharap kedepannya kita bisa merubah menjadi Muhammadiyah Investment Club. Semoga Pak Jamil ya, semoga kita memiliki kantor di pimpinan ranting istimewa Bursa Efek Indonesia. Kita punya tempat untuk ngobrol, kongko, dan menentukan investasi ke depannya. Dan berharap juga suatu saat Muhammadiyah punya bisnis yang luar biasa, yang bisa terlisting di bursa, dan kita semua rame-rame membeli, sehingga sahamnya bisa naik terus, tidak pernah terkoreksi. Insya Allah itu yang kita harapkan. Baik, kita sedang mencoba membuat jadwal. Semoga setiap Jumat atau seminggu sekali minimal kita akan membuat meeting, pertemuan. Dan dalam pertemuan ini tentu yang akan mengisi banyak sekali orang yang expert di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Lambang. Terima kasih semuanya Pak Agus dan Pak Lambang. Mas Muflih juga terima kasih semuanya.